Setelah diisukan akan menggait Anies pada Pilkada Jakarta, kini putra Presiden Joko Widodo digadang-gadang akan mendampingi Ridwan Kamil untuk bertarung di kontestasi Pilkada 2024. Apakah sosok Kaesang bisa merubah permainan atau menimbang peluang Kaesang pada Pilkada Jakarta? Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah bergabung bersama dengan pengamat politik Nyarwi Ahmad. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Baik, Bapak, kita tahu bahwa sejumlah nama besar untuk kontestasi di Pilkada Jakarta, kursi Pilgub ini sudah banyak beredar, muncul. Ada Anies Baswedan, kemudian juga Ridwan Kamil, bahkan BTP atau Ahok juga disebut akan bertarung lagi di Jakarta. Tetapi yang menjadi menarik adalah muncul nama putra bungsu Presiden Joko Widodo yaitu Kaesang Pangarep. Jika Anda menakar terkait dengan peluang nama Kaesang maju di Pilgub DKI ini seperti apa? Pertama begini, saya kira DKI itu akan selalu diwarnai big name ya. Salah satunya tentu saja termasuk saya kira Kaisang itu ya nama besar ya yang sudah juga berkembang di pentas politik nasional. Tetapi munculnya nama Kaisang saya kira juga cukup mengejutkan juga ya Susah. Kenapa? Karena kan sebelumnya Kaisang itu kan disebut-sebut ya, misalnya untuk pilkada di apa namanya Depok misalnya. Sebelumnya ada relawan yang mengusulkan untuk di Bekasi seperti itu. Nah, tetapi belakangan kan para tokoh-tokoh gitu termasuk partai politik ya, itu kan memunculkan nama Kaisang gitu ketika dia menominasikan sosok figur yang menjadi cagup ya. Ada dua kelompok saya lihat. Yang pertama kelompok KIM ya, Koalisi Indonesia Maju. Nah, kan di situ ketika nama Kaisang muncul ketika Ridwan Kamil salah satunya itu kan diusung ya, diusulkan namanya untuk maju dalam Pilkada DKI dari misalnya PAN seperti ini ya. Kemudian dari yang lain saya lihat, saya kira juga ada nama itu disebut. Dan Kaisang disebut salah satu ya untuk cawagup potensial. Nah, tetapi di luar kelompok ini kan juga yang mengejutkan juga kan PKB ya, ketika menominasikan Anies Baswedan ya sebagai Cagup DKI dan kemudian DPP PKB DKI bahkan menyebutkan kan Kaisang bisa menjadi cawagup ya. Nah, yang ketiga yang menarik Kaisang sendiri juga merespon kan dalam sebuah doorstop bahwa dua nama tersebut baik Ridwan Kamil gitu ya maupun Anies itu sama-sama menarik gitu ya. Kemudian juga responnya kan kita lihat kan dua-duanya masih menjadi pertimbangan ya walaupun kemudian disebutkan ada apa dia menyebut katakanlah salah satu dari tren itu tren survei misalnya atau tren evidence yang ada dan sebut Pak Anies menarik ya lebih menarik misalnya begitu. Tapi apapun itu ya Soza ya saya kira game changer itu juga bisa muncul dari figur Kaisang itu sendiri gitu. Artinya ketika Kaisang memang bersedia gitu ya karena menjadi PSI itu kan bagian juga dari Koalisi Indonesia Maju kan gitu. Bahkan misalnya seandainya secara fix gitu ya partai-partai pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju itu memang langsung gitu ya menyebutkan Kaisang menjadi cawagupnya seperti itu ya berpasangan dengan Ridwan Kamil. Tapi kan sampai hari ini kita kan belum lihat ya bahwa nama Ridwan Kamil memang masih masuk disebutkan. Tetapi kalau lihat maksudnya Pak Erlangga mengatakan kan ya nunggu hasil survei juga gitu ya. Dan karena konon katanya kan ada beberapa lembaga survei yang melakukan survei untuk Pilkada DKI gitu ya. Dan saya belum melihat juga hasilnya dan itu saya kira menjadi pertimbangan-pertimbangan juga ya nantinya untuk memutuskan apakah misalnya contoh partai-partai apa Koalisi Indonesia Maju itu akan mengusung Kaisang apa tidak. Tetapi apapun itu kalau kita lihat seandainya tidak diusung cawagup misalnya oleh Koalisi Indonesia Maju saya kira juga di kubu yang lain misalnya PKB dan mungkin tentu saja pasti akan menggandeng partai-partai lain karena dia tidak cukup juga sudah menyebut nama Kaisang ya. Nah, tapi balik lagi ini kan dinamika masih sangat cair ya Sosa dan itu semua saya kira masih dalam beberapa minggu bulan ke depan. Kalau kita lihat kan ini sekitar 2 bulan sebelum pendaftaran di KPU dan sekitar 5 bulan ya sebelum berikutnya ya 5-6 bulan sebelum kampanye sebelum pemilu kada itu sendiri. Jadi saya kira variabel atau faktor Kaisang ini tetap menjadi daya tarik dari tokoh-tokoh gitu ya yang menjadi potensial untuk calon gubernur sekaligus juga pimpinan
partai-partai politik. Itu kira-kira, Nusa. Baik, memang kalau kita berbicara terkait dengan Pilkada serentak 2024, kurang lebih ada 5 bulan lagi waktunya sampai dengan pencoblosan. Tetapi kan Agustus akan disebut menjadi waktu di mana partai politik mengumumkan siapa calon-calon yang akan diusung dalam kontestasi tersebut. Nah, berbicara mengenai DKI Jakarta, tadi saya mengutip apa yang Bapak sampaikan, Pak Nyarwi sampaikan bahwa DKI Jakarta selalu diisi oleh nama-nama besar selama ini. Dan kita memang melihat Pilgub Jakarta ini selalu menjadi kontestasi yang levelnya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pilgub di daerah-daerah lain. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, selain nama besar Presiden Joko Widodo, apalagi yang kira-kira menjadi daya tarik seseorang Kaesang Pangarep dan menjadi poin jualnya sehingga banyak partai yang melirik? Dan apakah memang nanti jika diambil untuk menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta, karakteristik ataupun kualitas dari Kaesang ini memang dapat merebut hati dari warga Jakarta? Ya, untuk pertanyaan pertama ya, saya kira Kaesang memenuhi syarat sebagai tokoh populer ya untuk Pilkada DKI. Tapi kan ada pertanyaan berikutnya tentang syarat juga. Kita tahu bahwa MA sudah mengeluarkan putusan MA ya 23 ya, yang kemudian menganulir putus PKPU ya 19/2020 ya. Itu kan mengubah ya putusan itu, walaupun kita belum dapat ya ada PKPU yang terbaru yang misalnya contoh ya yang diputuskan berdasarkan putusan MA itu ya tentang syarat umur ya seorang calon wakil gubernur. Nah, tapi di luar itu ya Sosa, saya kira begini, Kaesang ini sebenarnya kan juga punya ya potensial ya dari sisi popularitas dan dia sebagai anak presiden. Brand Kaesang itu selalu juga dikaitkan dengan brand yang lain gitu. Ada brand misalnya Presiden Jokowi gitu ya, sebagai bapaknya, kemudian juga bahkan Gibran sebagai kakaknya ya. Tetapi brand ini juga punya sisi positif dan negatif. Positifnya tentu saja ada kemungkinan di mana para pendukung gitu ya Pak Jokowi ya, kemudian pendukung juga Gibran dalam Prabowo Gibran Pilpres kemarin, itu ada kemungkinan juga saya kira bisa menjadi basis potensial dari pemilih siapapun yang nanti menggandeng Kaesang sebagai cawagup. Tetapi juga harus kita lihat khusus untuk pemilih Jakarta ini unik ya. Rata-rata memang gitu ada kejenuhan ya dengan pola-pola pemilih lama sehingga pemimpin lama kemudian menginginkan figur-figur baru ya. Itu pada umumnya memang seperti itu. Tetapi juga ada resistensi ya yang terkait dengan misalnya contoh tokoh-tokoh politik yang dikaitkan dengan dinasti misalnya begitu. Tokoh-tokoh politik yang dianggap tidak tumbuh dari bawah atau tidak ada jejak record ya, track recordnya yang berkarir gitu ya dan berdedikasi di tengah-tengah masyarakat. Tetapi apapun itu, saya kira peluang ini masih terbuka ya. Tentu saja nanti masyarakat ya yang akan memberikan penilaian. Karena kan saya lihat kan Mas Kaesang ini udah beberapa bulan bahkan ya saya lihat juga berinteraksi dan mungkin kayak semacam belusuan ya yang dilakukan Pak Jokowi ya ke berbagai wilayah atau pelosok di Jakarta ini, dan itu saya kira juga hal yang bagus gitu. Itu untuk melihat nantinya gitu sejauh mana sosok Kaesang ini nggak hanya populer tetapi juga impresinya kayak apa nih di tengah-tengah masyarakat, dan itu juga akan menjadi eviden atau fakta atau basis data yang saya kira bisa menjadi pertimbangan apakah benar gitu ya pilihan memilih sosok figur sebagai Kaesang sebagai cawagup itu nanti pilihan yang tepat apa tidak. Ini baik bagi KIM Koalisi Indonesia Maju, partai-partai itu, ataupun partai-partai di luar Koalisi Indonesia Maju. Nah, tapi memang gitu ya para elit-elit yang kemudian berada di luar Koalisi Indonesia Maju itu kemudian kadang-kala berpikir, wah ini jangan-jangan nanti Pilkada DKI ini mirip kayak Pilpres, kira-kira gitu, karena anak presiden gitu ya, ada privilege-privilege yang bisa didapatkan gitu ya oleh siapapun yang berpasangan dengan Mas Kaesang sebagai cawagup, misalnya seperti itu. Untuk cagupnya siapa, cawagupnya Mas Kaesang. Nah, ini yang saya kira menjadi narasi-narasi yang berkembang di kalangan elit gitu dan bisa juga muncul di kalangan kelas menengah. Nah, kemarin kalau kita lihat gitu ya, kan kita simak ya, mungkin dari beberapa data survei memang Ridwan Kamil itu saya lihat juga elektabilitasnya untuk di Jakarta juga cukup kuat. Tetapi memang Anies Baswedan ini kan nama lama ya yang sudah pernah memimpin Jakarta, dan kemarin pun di Pilpres itu Anies kan juga kalah hanya sekitar 1,8%-an ya, kurang lebih sekitar itu ya.
untuk DKI Jakarta. Artinya basis pemilih Anies ini kan juga masih kuat juga ya. Makanya wajar kalau kemarin Kaisang menyebutkan kalau dari data tren ya memang sepertinya Pak Anies cocok dan kebetulan kalau kita lihat PKB mengendos itu gitu. Nah, tapi pertanyaannya partai-partai lain yang akan diajak PKB apakah nanti akan setuju apa tidak kan gitu, akan menerima apa tidak. Belum lagi kita belum tahu nih, Sosa. Ada partai-partai lain yang cukup kuat di DKI ya, misalnya PDI Perjuangan, ada PKS yang itu juga belum memunculkan nama figur cagup dan juga cawagup. Untuk PKS kita dengar Baik. bahkan juga sangat kuat ya, misalnya pengen mengusulkan untuk paling enggak ya calon wakil Baik. gubernurnya itu dari kader dia, kira-kira itu, Susan. Baik, kita akan nantikan bagaimana perkembangan terkait dengan bursa nama yang akan mengisi kontestasi Pilgub DKI Jakarta karena saat ini masih dinamis, segala hal masih bisa terjadi, masih dimungkinkan. Jadi masih sangat menarik untuk kita pantau terus bagaimana dinamika yang terjadi. Terima kasih Nyarwi Ahmad, pengamat politik untuk waktunya di Berita Satu Sore. Salam sehat. Ya, sama-sama, Susan.